Malam itu angin berhembus pelan. Aku duduk di sofa ruang tamu sambil memegang buku yang besar. Kandunganku sudah masuki bulan 9. Namun rahasia yang aku simpan selama ini terasa semakin berat. Suamiku Aldi sedang duduk di dapur, buatkan teh hangat. Ardi keluar dari dapur membuat teh. Ardi, sayang, kamu terlihat lelah. Istirahat saja biar aku yang urus semuanya. Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik saja kok, cuma sedikit gelisah. Dalam hati aku menahan perasaan bersalah yang mendalam. Ardi terlalu baik, tapi aku sudah mengkhianatinya. Tiba-tiba ponselku bergetar. Aku melihat nama di layar. Wiko, salah satu dari mereka yang aku panik dan langsung matikan panggilan. Ardi melihat ke arahku, siapa yang telepon malam-malam begini? Aku berusaha tenang. Mungkin nomor salah sambung, tidak penting. Ardi mengangguk, lalu kembali fokus pada teh di tangannya. Aku merasa lega tapi tidak lama. Malam berikutnya, Riko tidak menyerah. Ia mengirim pesan. Kita perlu bicara. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Aku mendesah berat. Tanpa Ardi tahu, aku keluar dari rumah dengan alasan ingin jalan-jalan sebentar untuk menghilangkan stres di taman di dekat rumah. Riko menunggu. Nadia, sampai kapan kamu mau main-main seperti ini? Anak yang kamu kandung itu, siapa ayahnya? Aku marah, Riko. Jangan mulai lagi. Aku sudah bilang ini urusanku. Riko kembali menjawab, tapi aku punya hak untuk tahu. Belum sempat aku menjawab, suara lain terdengar dari belakang. Itu Vian. Dia adalah satu pria yang juga terlibat dalam kekacauan ini. Vian menatap Riko dengan tajam. Apa yang kamu lakukan di sini, Riko? Ini urusanku dengan Nadia. Aku berteriak pelan. Apa kalian gila? Kalau Ardi tahu. Riko memotong. Itu dia masalahnya, Nadia. Kamu bermain-main dengan terlalu banyak pria. Aku, Vian, dan entah siapa lagi. Vian mengejek. Setidaknya aku ada saat dia butuh. Bukan hanya datang untuk memojokkan dia sepertimu. Aku mencoba melerai mereka, tapi emosi mereka sudah muncak. Hentikan, semua ini salahku, oke? Aku yang salah karena membiarkan ini terjadi. Tapi tolong, jangan ribut di sini. Malam itu berakhir dengan aku pulang ke rumah dengan hati semakin kacau. Di kamar aku berdiri di depan cermin, memegang perutku, air mata mengalir. Aku berbisik pada diri sendiri, siapa sebenarnya ayahmu nak? Sering waktu pria-pria lain yang juga pernah menjadi bagian dari hidupku mulai muncul. Ada Doni, Bayu, Reno, Akbar, dan terakhir Adi. Masing-masing datang klaim dan masalah mereka sendiri. Pada akhirnya rahasia itu terungkap ketika Ardi memeriksa ponselku. Dengan suara bergetar, Nadia, ini apa? Siapa saja pria-pria ini? Apa maksud semua pesan ini? Aku menangis. Ardi, maafkan aku tidak bisa menjelaskannya. Ardi menjawab, jelaskan sekarang atau aku pergi selamanya. Aku pun akhirnya menceritakan semuanya. Aku mengaku bahwa aku telah mengkhianatinya dengan 7 pria selama masa pernikahan kami. Ardi terdiam lama. Anak ini, apa dia anakku? Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya menangis. Setelah beberapa saat, Ardi berdiri. Aku akan menunggu hasil tes. Sampai saat itu, jangan bicara denganku. Dan malam itu aku hanya bisa duduk sendirian di kamar menyesali semua keputusan yang pernah aku buat. Ardi pergi dari rumah malam itu, meninggalkan aku dengan tangis yang tak merujuk. Aku tahu segalanya tak akan pernah sama lagi. Namun aku tak menyangka bahwa pengakuan justru memicu kekacauan yang lebih besar. Seminggu kemudian, sebuah surat tanpa nama tiba di rumah. Isinya singkat tapi menghancurkan. Nadia, rahasiamu akan segera terbongkar. Bersiaplah kehilangan segalanya. Aku gemetar membaca surat itu. Siapa pengirimnya? Apakah salah satu dari pria-pria itu? Di malam yang sama, Riko menelponku. Kamu harus berhati-hati. Vian tahu lebih banyak daripada yang kamu pikirkan. Aku panik. Apa maksudmu? Vian hanya salah satu dari mereka. Bukan hanya itu, dia tahu tentang Ardi, tentang semua kebohonganmu. Hatiku hampir menanti. Bagaimana Vian bisa tahu lebih dari yang seharusnya? Aku memutuskan untuk menemui Vian di apartemennya malam itu. Ketika aku sampai, Vian sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya penuh kesombongan. Akhirnya datang juga ya. Jadi kamu takut aku mengucurkan rahasiamu, Kardi? Aku menahan emosi. Apa yang kamu inginkan, Vian? Uang? Cepat jawab. Vian tertawa. Uang? Tidak, Nadia. Aku hanya ingin kamu selamanya.
Aku pun menjawab, kamu sudah gila. Aku tidak akan pernah meninggalkan Ardi. Vian ketawa sinis, mendekat dengan nada dingin. Kalau begitu, bersiaplah. Aku akan pastikan Ardi tahu bahwa anak yang kamu kandung bukan miliknya. Aku merasa darahku membeku. Vian mengancamku dengan rekaman suara yang dia klaim sebagai bukti hubungan kami. Aku pulang dengan perasaan hancur, tapi ini baru permulaan. Berapa hari kemudian, Ardi kembali ke rumah membawa seorang pria berjas rapi. Ini dokter spesialis. Kita akan melakukan tes DNA setelah bayi lahir. Aku mencoba tenang. Baiklah kalau itu yang kamu mau. Namun sebelum bayi lahir, konflik memuncak. Rico, Vian, dan Doni mulai saling mengancam. Mereka tidak hanya ingin mengungkap rahasiaku, tapi juga saling menjatuhkan. Suatu malam, Rico mengundangku ke sebuah kafe untuk berbicara. Aku tidak tahan lagi, Nadia. Vian memeras aku untuk mengucapkan rahasiamu ke Ardi. Aku, kenapa dia memerasmu? Apa yang dia tahu tentang kamu? Rico menunduk. Dia tahu aku punya rekaman jejak kriminal. Jika dia membongkar itu, aku habis. Aku mencoba menelpon ikut. Tapi malam itu Vian datang ke kafe. Vian menyerangi. Rico, sudah waktunya kita jujur kan? Semua ini harus berakhir. Vian, jangan lakukan ini. Vian, kenapa tidak? Kamu bermain-main dengan semua pria ini. Dan sekarang ingin lolos begitu saja? Tidak akan pernah, Nadia. Aku berlari keluar sebelum konflik memanas. Tapi, keesokan harinya berita tentang kebohonganku tersebar di media sosial. Seseorang telah mengunggah foto-foto kebersamaanku dengan Rico, Vian, dan pria lain. Ardi yang membaca berita itu pulang dengan amarah yang tak terkendali. Kamu membuatku jadi bahan tertawan semua orang, Nadia. Apa yang sebenarnya ada di kepalamu? Aku menangis. Ardi, aku tidak pernah ingin ini terjadi. Aku terlalu bodoh, Ardi. Bodoh? Tidak. Lebih dari sekadar kebodohan. Ini pengkhianatan. Dalam keadaan hancur, aku akhirnya melahirkan lebih awal. Bayi itu seorang perempuan lahir dengan tangisan keras yang menyayat hati. Namun kebahagiaan itu hanya saat. Hasil tes DNA keluar. Kenyataan terungkap bayi itu bukan anak Ardi. Ardi dengan suara gemetar, aku sudah tahu ini mungkin terjadi. Tapi, tetap saja mendengar kenyataan. Ardi, aku mohon, aku mencintaimu. Ardi menatap dingin. Cinta? Kamu tidak tahu apa artinya cinta. Aku pergi, Nadia, jangan pernah cari aku lagi. Ardi pergi meninggalkan aku dengan bayi di pelukanku. Namun cerita ini belum selesai. Rico, Vian, dan pria-pria lain mulai berebut untuk menemukan bayi itu. Aku berada di tengah badai yang aku ciptakan sendiri. Di puncak konflik, sebuah rahasia lain terungkap. Salah satu dari mereka, Adi, ternyata memiliki rencana licik. Dia menggunakan situasi ini untuk menghancurkan reputasi Ardi demi keuntungan bisnis. Adi tertawa. Kamu pikir aku peduli pada bayi itu? Ini semua tentang Ardi. Aku hanya memanfaatkan kebodohanmu. Aku marah. Kamu brengsek. Bagaimana bisa kamu memanfaatkan aku dan anakku untuk dendammu? Ardi, kamu sendiri yang membuat dirimu rentan, Nadia. Sekarang terimalah akibatnya.